Mana nih? Oh gini caranya. Accept. Harga majalah makin mahal, apa masih banyak yang beli? Masih banyak ternyata. Masih dong. Berapa sih harga bazar? Bazar sekarang tuh harganya gue bahkan nggak tahu loh, 120.000. Hmm, itu tulisan aku ya? Iya, aku belum baca lagi. Oh, nggak apa-apa. Kok muka gue merah ya? Mungkin lu merona, malu kali ngelihat gue. Kenapa? Kok gue malu lihat lo? Kok gelap ya? Kan komentar teman-teman gini ya. Sekarang tuh harga majalah, harga buku makin mahal. Iya ya. Apa karena printingnya ya, harga kertasnya ya makin mahal ya? Karena jumlah cetakannya semakin sedikit, Dave. Jumlah apanya yang? Jumlah cetakannya semakin sedikit. Jumlah cetakan. Maksudnya tuh mesin 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 yang mencetak, yang melayani percetakan. Bukan. Jumlah oplahnya. Oh, jumlah oplahnya semakin sedikit. Berarti sebetulnya karena yang baca makin dikit, jadi yang nyetaknya makin dikit, sehingga kosnya ditanggungnya oleh sedikit eksemplar. Nah, berarti kalau mau ditelaah dan ditelisik, kenapa buku dan majalah makin mahal? Karena lu udah nggak pada baca buku sama majalah paper. Betul Karena sekali. sekarang lu pengennya bacanya e-book, e-magazine, begitu. Betul sekali. Prinsip Hmm. ekonomi aja. Semakin sedikit produksinya, semakin banyak, semakin mahal biaya produksinya, semakin mahal harga jualnya. Gitu. Tuh, jadi kalau teman-teman ya pengen harga buku lebih murah, pengen harga majalah lebih murah, start reading it. Ya, benar. Wow, ada satu account namanya Tim Bubur Diinjek. Lucu ya? Baru lagi ya Bubur Allah, jenis-jenis diinjak. manusia. Aduh jadi pengen, jadi kangen makan bubur abang-abang tau nggak lo? Emang lu udah lama gak makan bubur abang-abang? Udah lama banget. Ih, gue mah enggak. Gue sering makan bubur abang-abang. Menurut gue bubur abang-abang yang termasuk jajaran the best tuh adalah bubur Udin di Sarinah. Ya udah terakhir kali gue makan itu ya sepas masih siaran di Sarinah dong yang. Gue nanya deh. Kategori bubur disebut sebagai enak nih ya. Bubur ayam disebut sebagai enak. Kita nggak ngomongin kuangtung ya. Kita nggak ngomongin kuangtung, kita nggak ngomongin tawan, kita nggak ngomongin bubur restoran. Ya, Ya, kategorinya dulu. Jangan lo sebut bubur udin, bubur barito, jangan. ya. Kategori yang menurut lo bikin bubur tuh enak tuh apa? Yang bikin bubur enak tuh adalah Ringan dulu aja nih ya, ringan dulu aja nih ya, kita mulai ya, ya, ya. ya. Adalah kualitas berasnya dimasak dengan Dia ngomongin konsistensi. kualitas beras. Michelin star nih pasti nih Puyeng, ya. puyeng, puyeng. Berasnya dan konsistensi airnya tuh tepat. Jadi dia Oke, nggak terlalu menyek, tapi nggak terlalu keras. Itu oke, itu adalah bubur, ya kan? oke, Baru ya, habis itu adalah menurut gue kondimennya, kayak kuah oke, kaldunya, itu tuh ya, nyawa kedua. Baru habis itu kondimen, Deng. Maksudnya kondimen tuh kayak kacangnya, ya, ayamnya, ya, kemudian kerupuknya, gitu. ya. Oke, bertanya. Lu tipikal bubur Indonesia atau bubur Cina? Indonesia, Berarti yang pakai kuah kaldu soto kuning gitu ya? iya. Hmm, Bubur Tasik. Gue tuh sukanya bubur Tasik, bubur bubur Bandung tasik. gitu. Jadi yang dikocrotin pakai kuah kaldu kuning tuh ya? Heeh.
bisa ya. kuning, bisa coklat, terserah lu Heeh, deh ya. Pokoknya gue tuh heeh, bubur Tasik, bubur Cirebon, heeh, bubur heeh, Bandung, heeh, apapun namanya. Pokoknya heeh, bubur itu heeh, dah. heeh. Lo tuh seneng dikocorotin tuh lo ya. Iya, bubur Sukabumi kayak gitu. Itu gue. Dan gue ya, kalau beli bubur, bubur abang-abang gitu Heeh, ya, kan dia heeh, pasti kasih heeh, kerupuk tuh di atasnya ya, heeh, heeh, gitu ya. heeh, Gue heeh, pasti minta, Mas minta piring piring kosong dong. Terus dia heeh, kasih piring heeh, kosong. Terus baru gue gini, heeh. isi penuh dengan kerupuk. Jadi Tambah kerupuknya. iya, gue pegang dua mangkok. Satu isi bubur, Heeh, satu isi heeh, kerupuk. Nanti begitu heeh, udah kerupuk penuh di heeh, mangkok kedua, heeh, baru gue heeh. gini, siram kecap dong. Oh, siram kecap. Heeh, 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 Baru gue heeh. makannya gitu. Gue makannya tuh yang bingung. Aduh, bubur dulu apa kerupuk dulu ya? Bubur dulu apa kerupuk dulu ya? Gitu. Kan kalau sebelah kiri buburnya, sebelah kanan kerupuk udah dikocrotin pakai kecap, makannya gitu. Ya lu pikir gue jaing? Ya di meja Ya, dong. abis kan bingung, abis lu bilang pegang. Berarti satu taruh dulu, baru lo mulai sendok gitu ya. Karena gue tuh sangat Hmm. menikmati kayak apa kerupuknya itu yang udah menyatu padu dalam haribaan Ibu Pertiwi sang kerupuk. Sang Sam bubur. bubur. Bertanya lagi, lo tipe yang buburnya Aduk. pakai kacang? Apa? Kan ada yang nanya, aku diaduk apa enggak? Gue aduk. Gua enggak. Lo tipikal yang makan bubur pakai kacang kedelai apa enggak? Pakai kacang kedelai. Pakai ya, enak ya. Iya. Ya. Menurut gue tuh yang bikin bubur bubur abang-abang enak tuh adalah perpaduan antara kriuk, lembut sama cuinya ayam Iya. itu bersatu dengan kegurihan dari kerupuk ya. Ada sedikit bitterness of emping Ya. dan sedikit sama oh satu lagi gue mau nanya sama lo. Sambal bubur Iya. menurut lo sambal bubur yang enak tuh yang kayak gimana? Sambal kacang. Iya, gue setuju sama lo. Ih, ih. Ya, dicampur pakai kacang tuh sambelnya ya. Ih, enak banget tuh. Uh. Ih, pin makan bubur gak sih lo? Eh. Lo nggak makan bubur ya? Gue tuh sarapan bubur loh. Oh, ya boleh lah sesekali. Ih, kenapa? Ya, gue kan gue Kenapa? pengen bubur ya. Iya kan? Pakai cakwe dong lo, pakai cakwe dong. Pakai cakwe, gue harus lengkap. Gue tuh penikmat bubur yang Gue juga. lengkap. Sebenarnya gue tuh sukanya cakwe bukan yang cakwe cheese stick loh. Kan bubur barito kan cakwenya cheese stick ya. Ya, cakwe Cina kan? Ya, Yang kayak kue kan? ya. Sama, gue juga, gue juga. Tapi kalau gue tuh bukan bubur yang pakai kuah soto gitu. Tapi, Gue tuh buburnya tuh kaldu ayam yang kaldu udah agak yang bening, Bo. oh, Jadi arahnya tuh sebenarnya lebih kepada bubur Cina kalau gue. Jadi yang teksturnya lebih agak cair, terus dikocrotin pakai si kaldu itu, ya. oh, Habis itu dikasih cakwe, ayam, kacang, bawang goreng, seledri, baru paling atasnya kerupuk. Aduh, oh. Aduh, ngaco ya. Gue tuh bisa menikmati dengan equal. Cinta gue tuh terbagi sempurna dengan bubur gerobak sama bubur Cina. Itu gue terbagi sempurna. Jadi gue bisa menikmatinya. Ibarat gue tuh tuan tanah yang punya istri dua, gue bisa mencintai mereka adil. Ngerti nggak lo? ya, ya. Tapi gue kurang percaya sih ternyata punya istri dua tuh. Kok tiba-tiba ke situ? Ya kan, lo bilang tadi bubur Cina sama bubur gerobak lo tuh adil. Ada loh orang yang Nggak, bisa mencintai kedua istrinya adil. Kayak gue dengan nggak bubur-bubur menurut. gue. Ya bubur-bubur lo nggak ada ini apa namanya penuntutan kepada lo. Tapi ya sih, di antara kedua istri bubur gue akan lebih tetap suka bubur Cirebon sih daripada bubur Cina. Bubur Cina tuh hanya Ya pelengkap. kan? Jadi bubur Cirebon tuh istri tua kali di gue ya. Ya. Ibarat kata tuh dia tuh adalah ininya apa namanya paduka ratu, Iya, betul. Oh, ini ya. ya kan?
Nih tukang bubur lagi pada bersorak-sorai karena kita membahas teman-teman yang lagi nyari sarapan bubur pagi hari ini ya. Silahkan dinikmati buburnya, makanya jangan cepet-cepet, dinikmati dengan sangat enjoy sarapannya wherever you are, sama jangan lupa tap-tap. Gue nggak pakai telur mentah kalau gue. Kalau bubur barito tuh ada telurnya. Gue nggak, karena gue bukan tipe bubur diaduk. Gue tuh makan bubur tuh bener-bener gue sendok gitu. Gue lihat ada layernya semua, nggak gue campur. Gue nggak bisa, gue tuh bineka tunggal ika, Beb. Semua tumbuh jadi satu, nyampur gitu, melting pot kayak kantin sastra. Baru abis itu gue lep. Nggak bisa. Gue bubur yang gue aduk itu cuma satu, bubur Manado. Itu memang dari sononya udah keaduk, baby. Terus ya kalau teman-teman Itu gue kalau teman-teman tahu ya, bubur Udin yang di Sarinah itu kan tersohor sekali ya. Bubur Udin di Sarinah itu kan di GoFood dia menawarkan porsi setengah, satu Ya. sama satu setengah. Ya. Gue pernah Betul, ya siaran betul. pagi sama Novita Enji. Terus siaran paginya tuh kita tuh panjang banget dan lapar banget abis siaran. Gue beli satu setengah, Iwet. Satu setengah porsi. Gue kasih tau lo. Kenapa? Segitu laparnya? Segitu pengennya. Tentu dengan satu porsi kerupuk di mangkok. Oke? Selesai makan itu, gila, gue kayak abis makan kuda, tau gak lo kenyangnya? Enak tuh. Enak, puas. Pingin gue makan bubur, gue mau makan bubur hari ini ya. Silahkan. Bubur tuh. Hmm. Ya. Yuk, jangan lupa di tap-tap layarnya dan jangan lupa juga pasukan hati orange. Monggo silahkan dikirimkan hati orange-nya sambil kita Iwet nge-lag. Kayaknya internetnya belum siaran bayar. duet Dave Iwet siaran pagi hari ini. Bo, gue apa lu? Lu. Siapa yang internetnya belum bayar? Lu. Gue. Cek, Oh, cek, cek. delay ya? Iya. Baik-baik semua, lancar-lancar semua, tes. Aman, aman. Sebentar, lo ngomong dulu. Oke. Nah, teman-teman. Ada yang nanya, masih dapat nggak sih bubur ayam 10.000? Kayaknya kalau di ojek online udah nggak dapet deh. Bubur barito aja 15 apa 20.000 sih? Pakai plus-plus ongkos ini itu, nyampenya 25.000 ya. Kayaknya kalau beli sendiri masih dapat kali 10.000, 15.000. Tapi kayaknya kalau beli pakai aplikasi udah nggak dapet deh makanan 10.000, 15.000. Benar nggak sih? Iya ya, udah nggak. Iya, Jakarta yang. Kesel deh kalau pada bilang. Di Bandung masih, Semarang masih. Iya, Jakarta yang. Oh, ya. Di bawah 10.000 makanan di Jakarta masih ada nggak sih, Iwet? Enggak ya kayaknya ya. Gue udah nggak pernah nemu makanan di bawah 10.000. Nggak tahu deh. Ya, Oh, oh. kerupuk kampung aja sekarang udah nggak ada di bawah 10.000, pasti 10.000 Apa? dijualnya. Kerupuk kampung masih 35.000, masih 3.500, 5.000 paling mahal. Iya, tapi di kebanyakan restoran itu dijualnya bundling. Oh, ya 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 ya. Benar 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 benar. Benar 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 benar. Bundling. Gue pikir lu mau ngomong. Batuk. Tuh kan. Sweet, siapa mau duluan ngomong? Lu duluan, lu duluan. Oke. Gue mau cerita, semalam gue nonton film. Film apa? Gue udah posting di story gue. Kalau teman-teman lagi patah semangat, butuh dorongan hidup untuk Ya. membakar semangat juang, nanti malam nonton film ini di Netflix. Ya. Gran Turismo. Emang Gran Turismo judulnya? Gran Turismo. Jangan banyak bacot. Oke. Kok kayak nama game? Memang itu film dari sebuah game. Nah,
Oh Nah, baik. Ya oke. jadi Terus? ini adalah film kisah nyata mengambil inspirasi cerita seorang racer asal Inggris bernama Jan Mardenborough. Ya. Mardenborough. Sekarang Ya. Jan usianya 32 tahun. Premis Ya. ceritanya adalah Jan ABG besar di London, hobinya main game. Game Ya. apa? Game Gran Turismo. Oke. Game Gran Turismo itu apa? Game yang dibuat oleh orang Jepang, game balapan mobil. Ya. Tapi nih ya, hebatnya orang Jepang ya. Banyak sekali message yang bisa gue petik dari cerita ini. Si orang Jepang ini bikin game ini, Web. It took him 10 years to develop and make the game as real as possible. Jepang banget nggak tuh? Ya. Kalau bikin sesuatu itu tuh 100% nyari sempurna dari hati dengan passion. Iya apa enggak? Ya. Ya. Tujuannya apa? Karena dia tahu, Web, balap itu adalah olahraga mahal. Not everybody can afford it. Dia Agree. pengen melalui game itu, Ya. balap become accessible to everyone. Bahasanya ini mendemokratisasi balapan mobil. Edan. That's Iya. it. Terus? Kemudian, there's this whole generation yang digital dong, termasuk salah satunya si Jan. Jan ini dari kecil senengnya main game, Terus? terutama balapan mobil. Ya. Kakaknya si Jan ini atlet sepak bola. Nah. Orang tuanya tentu lebih mengandalkan fokus kepada sang kakak yang Betul. digadang-gadang sebagai atlet. Ya. Orang tuanya tuh bahkan bilang, lu tuh mau jadi apa sih, Jan? Mainan Ya. game doang di kamar lu tuh mau jadi apa? Terus? Gue tuh pengen jadi pembalap. Realistis dong, Jan. Kita ini keluarga miskin. Gue bapak lu tuh buruh. Gue tuh nggak bisa mewujudkan mimpi lu untuk menjadi pembalap mobil. Lu tahu nggak sih balap mobil itu mahal banget. Ah. But I want it. Cannot be realistic. Ah. Terus? Sementara di jajaran universe yang berbeda, ini mau gue ceritain takut spoiler nggak sih? Enggak, gue sih nggak masalah anaknya. Sedikit aja ya, nggak nyampe ending. Iya, terus? Di jajaran universe yang berbeda, tim Nissan yang diperankan oleh Orlando Bloom, spoiler ya, ya udah. Lah, Masalah gimana sih? Tuh ada yang bilang katanya spoiler. Spoiler kan kalau sampai ending. Ah, ini kadang-kadang suka nggak ngerti mana spoiler mana enggak. Main ngomong spoiler-spoiler aja. Ber. Ini film Terus? udah 2023 sih. Iya, udah deh. Terus? Dikit aja ya. Sementara to get to my point, sementara di jajaran universe yang berbeda, tim Nissan tuh bilang, gue punya ide untuk mengumpulkan anak-anak yang jago main game, kita didik, kita jadiin pembalap, terus bertanding melawan pembalap-pembalap asli. Mau nggak? Ya. He pitch the idea to Nissan. Ya. Karena dia bilang gitu, gue ini sales mobil lo, tapi orang zaman sekarang nggak peduli penjualan mobil lu tuh turun karena orang nggak perlu mobil, orang pengen naik Uber sama Gokar aja, which Ya. is true. Terus? Si Orlando Bloom bilang, nah menurut gue kita akan mengembalikan citra baik Nissan kalau lu bikin game ini, lu bikin sekolah akademi, mengumpulkan anak-anak yang main game, terus dipilih satu, lu sponsorin dia, kasih pendidikan, tanding sama pembalap bener. Nissan dapat nama baik. Long story short, Nissan agree. Terus si Jan ini terpilih. Terus? Jadilah dia pembalap. Yes, lalu dia Dan disitulah ceritanya mulai. dia masuk ke akademi itu. All throughout the journey tentu ada gagalnya, ada patah hatinya. Nah, bagian patah hatinya itu bagian dia overcome kegagalan itu yang menurut gue membakar semangat kita di bulan apa nih? Februari. Bulan kedua. Kalau lu udah mulai patah semangat untuk meraih mimpi lu di tahun 2024, nonton deh. Bagus Gila ya. Sementara gue gini, dari ceritanya Dave ini, kalau Dave kan ngambil, ya mungkin karena gue belum nonton ya, Dave kan ngambilnya langsung adalah lo harus nonton untuk mendapatkan tambahan semangat ketika lo lagi down.
di awal tahun ini, gitu kan ya? Iya, Sementara gue gini, anjrit, Nissan uangnya banyak banget. banyak. It's a Banyak. part, it's a part of marketing campaign menurut gue. Mm-mm. Gila, itu adalah cara mereka untuk mengembalikan nama baik Nissan, bukan nama baik, tapi justru mengangkat nama Nissan. Dia masuk ke OTT, dia bikin film, dia Ya. bayar Orlando Bloom, Yes. ya. Nggak tahu Orlando Bloom udah dibayar apa belum? Kayaknya belum deh sesuai dengan namanya. Ya, Orlando ya, udah di Bayangkara belum? belum. Belum. Gokil, 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 keren, keren, Banget. keren. Bagus banget. Dan gini ya, kan anak-anak zaman sekarang itu tiap kali gue live, tiap kali kita live kan pasti selalu ada yang nanya gini ya Iwet, kasih semangat dong, kasih words of encouragement dong. Kak, gimana caranya saran kakak untuk menanggapi orang toksik gitu ya? Gimana caranya untuk menanggapi orang yang suka curang? Di film itu menggambarkan dengan jelas Iwet, di dunia nyata, orang toksik, orang curang itu pasti akan ada. Berarti kan gini ya, Bo. Itu kan part dari bagian kehidupan yang harus kita hadapi. Bener nggak? Orang toksik, orang curang, orang red flag gitu ya. Ya, artinya memang diri kita yang harus kita latih untuk menghadapi kenyataan dunia. Hmm. Bener nggak? Mm-mm. Ya kan? Jadi artinya adalah apa? Ya udah, dijalanin aja, diadepin aja. Hmm. Kalau misalnya memang lo nggak suka sama yang toksik, yang curang, lo tinggalin. Mm-mm. Bener nggak? Tapi kalau misalnya lo memang mau bertahan di situ, berdamailah dengan orang-orang tersebut. Iya. Anggap itu sebagai bagian dari hidup. Mm-mm. Setuju nggak? Ya. Ini sebenarnya yang jadi pemikiran gue pagi ini. Cie, cak banget lo botak. Curhat lagi, curhat Curhat lagi. lagi. Ini Curhat lagi. sebenarnya ini sebenarnya siaran apa berobat jalan ya? Iya nggak sih? Judul filmnya Gran Turismo. Udah gitu ya, si Jan Madenborough ini tuh cakep banget. Aslinya cakep. Sekarang dia umurnya 32 apa 33 kata Wikipedia ya. Udah gitu, he played his own stunt double in the movie. Keren, Sakingku dia sukanya balapan. keren, keren, keren. Jadi artinya premis dari Gran Turismo ini adalah sebuah perusahaan produsen mobil mencari pembalap dari kalangan gamer pemain Gran Turismo. Gitu ya. The Ya. rest silahkan ditonton, terutama masalah bagaimana dia bertahan dalam kompetisi tersebut. Betul. Ya. Bagus banget. Filmnya bagus sekali. Nonton deh ya. Daripada lu sibuk nebak-nebak ya, gue tuh laki apa perempuan, ya mendingan lu beli kuota langganan Netflix, nonton. Beneran, I'm telling you not. Gue tuh suka sekali nonton film, gue suka film yang inspirasional. Dan ini tuh reviewnya bilang gini ya, nonton film ini tuh it put us the audience in the driver's seat of the racing car. Lo kebayang nggak adrenalinnya ketika nonton kayak apa? Amazing. Gue tuh pengen ngangkat ini deh. Ini sebenarnya masih nyambung dengan apa yang kita bahas mengenai si film Gran Turismo. Karena di situ kan membahas bagaimana kenyataan hidup itu membuat kadang-kadang kita itu patah arang. Bener nggak sih? Ada orang curang, ada orang jahat, ada orang bully. Ini nyambung juga sama banyak sekali kan dari tadi yang bilang bahas dong soal bullying anak artis. Kita nggak akan ngebahas cerita dari sisi selebritinya ya. Kita akan membahas dari sisi ya kenyataan hidup lagi. Sebentar, ada apa sih itu juga pada komentar gitu, bahas dong mengenai bullying. Nah, aku belum mau bahas karena aku belum research, belum baca. Apa sih Iwat yang terjadi supaya abis ini aku bisa cari beritanya? Gue berarti gini, kita jangan bahas sekarang ya karena belum lengkap juga informasi yang kita dapatkan. Tapi
Ini adalah kejadian dari seorang anak selebriti yang dibully, Oh, oh. oke, di sekolahnya, gitu. Terus kemudian ini menjadi sebuah pembahasan besar karena memang banyak yang membahas di sosial media, gitu. Orang tuanya sih sebenarnya nggak mengangkat ini, gitu. Cuma sorry, pembuli malah kebalik, tuh kan? Maksud gue nanti aja kita bahasnya kalau kita udah belajar gitu ya. Cuma maksud gue gini, um, gue balik lagi soal big picture-nya gitu, bahwa it's part of life, Ya. ya, it's part of life. Mm-mm. Memang ternyata hidup itu kejam, Mm-mm. hidup itu nggak seindah apa yang kita bayangkan di sosial media atau di buku-buku cerita atau di film-film. Ya. Dan gue nggak tahu ya, I mean gini, gue nggak pro sama bullying at all, Mm-mm. ya. Menurut gue melakukan hal-hal menindas, menggencet atau ya gitu-gitu tuh menurut gue tidak baik, Mm. ya. Tapi itu adalah hal yang bisa dibilang kadang-kadang nggak bisa kita hindari di muka bumi ini. Memang. True. Memang. Eh, Kayaknya udah dari zaman kuda gigit besi kali ya. Dunia ini tuh selalu ada orang baik dan orang jahat. Nggak cuman di bisnis, di dalam kehidupan gitu-gitu ya. Ini kalau lu suka baca puisi, cari puisi namanya Desiderata. Itu ditulis oleh seorang monk. Itu dari tahun 20-an, tahun abad 20, abad kuda gigit besi. Dia udah bilang, be careful of the world. Dunia ini selalu ada hitam dan putih, terutama dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam perdagangan. Gitu. Jadi pasti akan ada orang curang, itu selalu ada. Dan maksudnya gue ya, ini juga makanya gue bilang ini nyambung ya, the universe conspires gitu ya. Kita membahas film Gran Turismo itu, nanti teman-teman nonton ya, supaya gue nggak dibilang spoiler. Di film itu tuh gamblang banget, Wet. Yang dibilang orang jahat, orang curang, orang bully, orang negatif itu gamblang digambarkan. Dan memang pada kehidupan nyatanya itu terjadi. And you need to see how Jan as the champion deals with it. Humanis banget, tepat sasaran. Iya, gue balik lagi gitu. Maksud gue gini ya, dari gue kecil sampai sekarang gue udah sebesar ini, masalah hidup, masalah kejahatan itu selalu ada, tau gak lo? Waktu gue kecil dikata-katain itu menjadi satu makanan sehari-hari, ya. Dan semua itu rata. Ada aja gitu yang dikatain sama anak kecil tuh ada aja gitu. Iya. Ada. Gue masuk SD tuh kecil lah ya. Masuk SMP ada tukang palak. Ya. Lo naik metro mini, jam lo diambil. Ya. Lo pulang sekolah jalan kaki, ada anak SMA ngasih pisau ke lo, minta uang. Ini gue alamin loh. Ini gue alamin gitu ya. Terus kemudian abis itu gue masuk kuliah, ada penggojlokan sama senior. Ya. Masuk tempat kerja, pertama kali kerja ada lagi senioritas. Ada lagi tiba-tiba lo ngeliat bahwa wah gila, kemampuan temen lo lebih jago daripada lo. Dia lebih berprestasi, dia maju, dia dipromosiin lebih dulu daripada lo enggak. Itu kan bagian dari penggonjolokan mental dalam hidup ya. Iya. Ya. Abis itu temen lo dapat siaran pagi, lo enggak. Temen lo melaju terus, nge-MC-nya banyak, lo tiba-tiba di grounded, suruh benerin suara lo. Apakah itu kemudian membuat lo jadi patah arang? Enggak dong. Lo harus tetap maju untuk survive
dan untuk bisa dapetin apa yang lo mau. Bener nggak? Ember. Lanjut lagi nih, lu udah sukses gitu ya, lu udah dapetin apa yang lo mau, tiba-tiba kontrak lo diputus gara-gara gigi lo berantakan. Apakah lo berhenti? Enggak. Lo maju lagi, lo kawat gigi lo treatment, Lu kawat muka lu. lo kawat muka lo kawat pikiran lo biar kagak kemana-mana. Bener nggak? Ya, udah lagi nih masuk nih, lo udah jadi atasan gitu ya. Ada lagi kasusnya. You know, it's life. Mm-mm. Hidup tuh emang begitu. Bener gak sih, Wah. Dev? Iya. Eh, karena memang nggak tahu ya, menurut gue itu tuh kayak challenges, kayak lo main game aja deh, gini deh. Kalau lo gamers, kalau lo main game tapi lo nggak pernah dapet tantangan, enak nggak main gamenya? Ya, Nggak enak kan? Nggak ada challenge gitu, nggak ada barrier gitu. ya, Enak apa ya, nggak? Nggak ya, enak kan? Hidup lu mulus-mulus aja nggak ya, enak, ya udah. ya. Guys, balik lagi ya. Kita nggak ngomongin soal kasus bullying yang lagi rame sekarang. Enggak ya, Belum. belum. Gue ingetin sekali lagi, kita tidak ngomongin kasus bullying yang lagi rame. Mm-mm. Kita tidak memberikan opini terhadap itu. Yang lagi kita bahas adalah masalah-masalah yang terjadi dalam hidup. Bahwa hidup itu nggak seindah itu, makanya mental kita tuh harus kuat. Ya. Nanti ya, kan teman-teman kayaknya udah ngotot banget nih pengen kita membahas dan berkomentar dan mendengar kita membahas mengenai bullying. Kita cari dulu beritanya, baru kita berkomentar, ya. Iya, Uh-uh. iya, iya. Gitu. Jadi balik lagi ke film Gran Turismo yang tadi Dave bahas gitu, bahwa film ini sepertinya harus ditonton untuk memberikan kita pelajaran gitu ya, bahwa hidup tuh emang keras, tapi gimana lo kemudian bisa bertahan dalam hidup itu, justru seninya tuh di situ. Iya. Sama ya, dari film itu, Web, gue tuh belajar hal ini. Kan sebagai orang tua nih, kan belajar dari orang tuanya si Jan ya. Dia juga kan kadang suka gitu. Dan terakhir ya gue mewek loh. Ada satu scene ya, bapaknya minta maaf, Bo, ke anaknya. Hmm. Sorry ya, gue nih orang tua, gue tuh nggak ngerti PlayStation. Gue nggak ngerti kalau ada masa depan dari lo main PlayStation. Sorry loh, gue tuh cuman ngedukung kakak lo. Karena di dalam mata gue, yang sekolah jadi atlet punya masa depan. Gue cuman nggak pengen lo jadi buruh. Gue nangis loh, Web. Kan bapaknya nangis gitu, meneteskan air mata. Gue nangis loh, lu nonton deh. Terus gue berkaca gitu ya. Oh ya ampun, ini pelajaran banget nih buat kita orang tua modern gitu ya. Kita nggak boleh meremehkan hobi atau kesenangan anak-anak walaupun kayaknya nggak masuk di akal di mata kita, benar nggak sih, Iwet? Ya, Di mata kita tuh orang tua nih, apaan sih Nek, lu main game, apa gunanya? Apa tuh masa depan lu main game doang? Kagak ada gunanya. Belum tentu Nek, di zaman kita itu nggak ada gunanya. Lah di zamannya dia siapa tahu ada gunanya. iya. Itu sebenarnya nyambung ya. Itu artinya film Gran Turismo ini banyak banget pelajaran hidupnya, tau nggak lo? Itu banget. Ya. Kalau saja kita bisa melihat berbagai macam pesan di balik dari setiap adegan-adegannya, menurut gue banyak yang bisa dipetik. Termasuk pelajaran menjadi orang tua. Iya. Bahwa menjadi orang tua itu memang menurut gue adalah pekerjaan paling berat ya. Lo harus punya hati seluas samudra, lo harus punya pemahaman yang sangat luas sekali, sehingga yang kayak tadi-tadi gitu tuh, anak lo main game tuh bukan dilarang, tapi diperhatikan. Ya, bisa jadi game itu akan bisa menjadi profesinya dia, you never know. Ember. Lah, Bo, adik gua kan jualan properti ya. Itu tetangganya dia, anak muda, Bo, beli rumahnya cash baby. Pekerjaannya apa, Pak? Gitu, padahal masih anak muda. Gamer, baby. Get to the mer. Kita yang kerja kantoran bangga masih K to the P to the R. Dia gamer, bayar, beli rumah cash. Itu pernah terjadi di showroom Ferrari yang ada di kantor kita.
dulu. Iya. Datang gamer kucuk-kucuk-kucuk naik Honda Jazz, mau ganti mobil Ferrari cash. Iya. Kerjanya apa? Gamer. Gamer, nggak usah pusing. Aku mau menyapa Sujiani. Katanya Sujiani mengetahui dan mengikuti karir aku dari pertama kali gue muncul di dunia televisi. Lo tahu nggak sih pertama kali gue bawain acara di televisi itu acara apa? Can you guess? Gue enggak. Apa? Review. Ekspres. No, review makanan. Oh iya? Yes, way back then belum ada orang nge-review makanan di televisi. Oh iya? Indosiar. Mas Naratama was the first and he hire me. Jadi kita kerjaannya tiap kali syuting ke restoran-restoran. Kala itu restoran aja terima kita tuh males, Bo. Ngurus izinnya susah banget. Kayak ngapain sih lu orang makan, lu mau makan terus lu syuting. Terus lu tuh bukan, you're not a chef, you're not a cook. Lu mau syuting gitu sambil makan. Fast forward today, lu lihat tuh sosial media isinya. Reviewer makanan semua. Apa di TV mana, programnya apa namanya? Ini kita ngomongin 30 tahun lalu ya sayang ya. 30 tahun lalu. Nyambung kan dengan si Gran Turismo itu. TV mana? Waktu syuting itu bikinnya untuk TV Belanda. Mampus nggak loh? Channel Indonesia yang tayang di televisi Belanda. Tapi karena tes dan seru, Antv kalau nggak salah ikut menayangkan. Nah, mulailah orang kenal Dave Hendrik. Itu udah siaran radio. Itu udah siaran radio. Jadi actually gue netes di TV itu bukan bawain gosip, tapi nge-review makanan. Oh. Mas Naratama tuh sekarang di Amerika bukan sih? VOA bukan sih? Eber. Oh, bener. Ya. Gitu. Anyway, tapi maksudnya itu just to give you historical background. 30 tahun lalu nge-review makanan, apaan sih lu lihat sekarang, it's a thing. Mungkin 30 tahun lalu main game itu nggak punya masa depan. But look at John. Ya. Ini lucu deh. Ada beberapa yang bilang tahu Dave Hendrik justru dari idola cilik. Tapi yang lebih lucu lagi adalah waktu itu rambutnya Kak Dave masih gaya Indy Barens ya. Gue rambut gaya Indy Barens. Gue inget tuh momen itu. Gila. Apa sih Bo rambut Indy Barens? MC laki ya satu-satunya bikin rambut. Cuman Dave Hendrik. Itu sama kayak gaya rambut lo yang lo posting videonya yang bareng sama Julia Perez. Yang di acara apa tuh namanya tuh Bibir. Gue tuh udah Ya tua, Allah. Wet. Nah, gue tuh udah tua ya. Zaman sekarang artis tuh punya tim, My Glam Team. Gue 97 tuh udah punya tukang make up, tukang rambut, tukang baju ya. Glam Team Puyeng. 97 gue udah jinjingan segitu banyak, say. Gila. Itu rambut ya di blow dulu ke atas semua, di hairspray baru dibentuk satu-satu. Gue tuh waktu itu dulu sampai gini. Anjir. Aduh, puyeng ya, say. Say puyeng ya, say. Anjir. Dan lo hadir televisi nasional. Kalau sekarang lo dihujat sama KPI. Ya enggak dong, gue kan gak pakai baju perempuan. Oh iya bener. Rambut lo tapi ya kayak Bunda Dorca almarhum. Dan waktu itu kan musimnya apa tuh? Apa tuh? Yang rambut model jagoan kartun itu loh. Oh, Dragon Ball. Jadi semua pengennya begitu kan rambutnya. Iya. Jadi diangkat lah semua ke depan. Aduh, Om Dev ya Allah Gusti. Aduh, lucu ya. Kocak nih. Aku mau minta doa dong, boleh nggak? Apa tuh? Tadi pagi, aku kan sudah bangun dari jam 5 ya, karena aku saking happy-nya, aku udah sembuh dari asam lambung, aku udah terbangun. Terus? Gue melakukan proses permohonan verifikasi account TikTok gue.
centang biru, centang biru. Doain ya. Hari ini tuh. Tadi gue baru submit. Baru submit. Apa aja yang lo submit tuh? Kan disuruh submit artikel-artikel. Gue submit lah artikel, gue nulis di majalah Bazar. Tapi majalah Bazar tuh kadang ada watermark tulisannya, kadang enggak. Gue mau bilang sama tim gue, konsisten dong watermarkin semua. Terus gue kan Google nama gue dong. Ya belakangan yang muncul adalah berita yang gue sakit jantung. Ya udahlah, gue kasih aja itu. Terkali orang TikToknya mikir gini, ini orang habis operasi jantung, say, mainan TikTok. Bodoh lah ya. Gini. Enggak, terus malah justru lo dikasihnya di situ. Udahlah, tinggal dikit lagi kali umurnya kesian. Kita bahagiakan di sisa hidup orang ya usianya. Walaupun apa sih gunanya centang biru, tapi minimal gue keren aja gitu buat ponakan gue tuh, gue keren kalau centang biru, ngerti nggak lo? Iya. Verified gitu kan, lo tuh valid gitu. Kalau lo ngomong tuh bener gitu kan, harusnya gitu kan centang biru fungsinya. Yeah. Ya. Kalau bikin konten tuh dipikirin gitu kayaknya. Kalau centang biru tuh. Iya, beneran gitu, nggak ini ya, kita lihat aja ya. Katanya sih 30 hari kerja, kata si TikTok. Oke. Ntar bisa dipercepat lah. Terus ada yang bilang ini, gara-gara cerita tadi aku langsung googling Dave Hendrik Dragon Ball. Boh. Lo posting dong foto. Udah pernah ding ya lo posting di Gram ya? Ini bener. Pakai rambut ya. Ben gini, Kak Dev, kalau centang biru nazarnya apa? Rambut cat silver dong kayak Kimi Jayanti. Boh. Tapi ngomong soal rambut ya, lo tuh ada rencana untuk mendekin rambut lo lagi nggak sih? Nggak. Enggak. Diterima aja atau memang mau lo panjangin sampai ke punggung? Kalau udah kata tim My Glam Team, Doni Lim dan Yogi Pratama, kalau poninya udah nyampe sini, baru nanti ditrim. Lu suka nonton film ini nggak, Iwet? Apa? Criminal Mind. Nggak pernah, nggak suka. Gue nggak suka film-film kayak gitu. Ada Dr. Spencer Reid, rambutnya sekarang segini. Gue pengen segitu. Oh, gitu. Lurus tuh atau gimana tuh nanti tuh cita-cita lo? Enggak dong, kan memang rambut gue aslinya ikal. Tuh. Oh, jadi lo mau begini aja nih? Mm-mm. Oh, oke. Nggak lo bentuk tuh, lurus aja gitu. Mau lo bikin lurus? Iya, keriting tuh Doni tuh, My Glam Team. Oh. Doni Lim. Here. Tuh. Apa dia kata? Keriting. Bukan Ursula ikal. tuh Doni. Doni. Jangan bilang-bilang. Ya udah dibilang barusan. Gua kelepasan gue. Aduh. Ya, Criminal Minds kayak Spencer Reid. Terus Citra Bisnis bilang gini, tuh kan Iwet jangan bahas rambut Kak Dev, gibas-gibas kan dia nggak kelar-kelar tuh. Enggak, hari ini gue mau syuting, gue mau ketemu Dian Sastro, gue mau ponytail aja. Lu kayak sering banget ketemu Dian deh, kayak gua aja nggak sesering itu ketemu dia. Gue mau komplain sama Dian Sastro. Dian, Mau bilang apa? gue ketemu lu bulan ini tuh 3 kali kesempatan yang berbeda loh. Bahkan lu tuh ada kan di Bazar kan movie issues kan a tribute to Dian Sastro 25 tahun kan. Berkarya. Berkarya. Dia mau ada artikel dong di Bazar. Dia tuh request yang wawancara gue. Gue tuh meluangkan hari libur gue untuk wawancara lu. Ini gak ada fotonya gue sama dia di Instagramnya dia. Sementara dia foto lah sama Putri Tanjung, dia foto lah sama Jennifer Bahdim. Foto kayak ya nama gue di Instagram, biar follower lu tahu kita temenan. Gadis kretek sama mas-mas meletek. Ntar gue mau ngomong gitu ah. Kan dia bilang gini,
Kan dia bilang gini, waktu pas gue gini, Bo, lu mau tribute 25 tahun, kenapa lu request gue yang wawancara? Anak bazar banyak banget ya gini. Bo, yang tahu perjalanan hidup gue tuh elu. Gue pertama kali beli berlian, gue pertama kali patah hati, gue pertama kali beli Hermes terus salah. Itu yang tahu elu. Gue ini, ya nggak ada hubungannya juga sama artikel yang akan kita bahas. Terus Emang gue, lu dia pernah beli Hermes salah, Bo? dia pernah beli Hermes putih terus kena spidol apa kena apalah gitu nggak ngerti. Terus Tinta gitu terus dia kesel terus di spidol malah dijadiin art piece. enggak dari puyeng toh Ya, beli berlian di mana dia? apa sih. Beli berlian di mana? Tempat yang sama. Tempat yang sama. Fokus ke gue tuh mau ngomong sama Dian posting dong gue di sosial media lu biar orang tahu kita tuh temenan. Lu bilang gue tahu lu dari zaman dulu, please deh. Lagi lu juga nggak bikin konten sama dia. Lupa lu tahu gue. Ya berarti sekarang lu cita-citakan hari ini harus bikin konten sama dia. Ya deh. Iya kan? Apa kek bahas quote paling memorable atau momen paling memorable bersama gue apa Dian gitu. Terus kata Dian gini, oh momen paling memorable gue inget tiap kali kita keluar kota gue di bisnis lu di belakang Nek. Oh sialan. Nih ada band for coffee nanya, kira-kira kalau Dave request collab sama Dian di reject nggak ya? Ya. Yalah. Lu juga nggak foto kan sama dia kan tapi? Lupa, Bo. Gue tuh kan lupaan. Gak apa-apa lah. Ya udah hari ini deh tuh foto. Di mana hari ini syuting? Kan kita lagi pemotretan movie issues-nya Bazar. Jadi di studionya Nicolin Patricia sama Indra Leonardi lah. Oh. Hah? Indra Leonardi kan udah. Kan fotonya selalu di 2 studio gitu. Crut. Oh gitu. Yang bingung gue. Memang gak usah lu pikirin yang. Ya benar. Aku tuh merasa punya hutang budi loh menjawab pertanyaan teman-teman yang nanya melulu mengenai YOLO. Iwet, sekarang giliran lo menjawab. YOLO akan taping lagi hari Rabu ini, tanggal 2 hari Kamis, tanggal 22 Februari pagi. Jadi artinya insya Allah hari Jumat ini kita udah mulai tayang lagi. Oke, kalau ditanya kenapa kok podcast YOLO hiatus nggak muncul-muncul? Jawabannya adalah waktu itu memang gue membatalkan pertama kali jadwal ketika kita mau syuting. Karena waktu itu gue harus present kerjaan. Gitu ceritanya. Nah abis itu gue lost track tuh. Kok gak ada jadwal lagi. Gitu. Nah itu yang gue gak tahu tuh. Part itu gue udah lost di situ. Tuh, itu juga ditanyain, kapan tayang di YouTube? Nanti gue juga nanya ya, gue mau bunyi, aduh tim YOLO tuh lama, lelet banget, katanya Februari, sekarang Februari udah tengah-tengah, belum bukannya di update, kita udah tahu kita orang tua ya Nek, update dong. Orang tuh bergerak, cuman ditanya, kalau ditanya baru pada bergerak. Sabar. Apa tuh yang lo ojos? No streamer, lu tuh punya no streamer gak sih, Wet? Punya. Gue mau dari yang bentuk gunting sampai yang lo bentuk kayak begitu tuh sekarang lo pegang ada gue. Udah rusak punya gue. Kenapa bisa rusak? Gak tahu, udah gak nyala. Tuh. Aneh banget. Baterainya mati kali, ganti baterai dong. Oh nyala. No streamer gue ini, gue juga suka pakai nih. Lo perhatiin gak sih laki-laki kalau udah di atas 40, hidungnya, kupingnya juga berambut. Perhatiin Iya, gak lo? setuju. Gue juga pakai itu buat di sini. Sama.
Ya, gitu ya. Ya, jangan kaget ya teman-teman ya. Tiba-tiba ada bukan live streaming tapi live streaming. Betul, betul. Memang. Soalnya tadi Betul, udah gua mau buang, betul. nyala lagi. Betul ya. Jadi ini rumusnya sama seperti gadis kretek bersanding dengan mas-mas meletek. Ya, live streaming sambil live streaming. Nah, itu sama. Semua sama. Ya, itu semua dilakukan oleh Dave Hendrik itu, gitu. Lu tahu gak sih Iwet ya? Emang warga TikTok itu matanya tuh jeli-jeli ya. Gue tuh pernah ya ada satu, gue nge-review parfum Iwet. Gue lagi bukan nge-review, gue tuh bukan reviewer, gue cerita. Gue cerita Ya. parfum apa yang gue pakai. Di video itu ada bulu hidung gue tuh keluar satu. Ada yang lihat? Itu komentar di kolom TikTok gue isinya adalah upil bulu hidung udah nggak ada yang perhatian lagi gue ngomongin parfum. Jadi gue gini, emang harus sempurna ya buat mereka tuh. Bulu hidung satu, emang sih gue juga ngeliat gini, itu bulu hidung gue kenapa nggak kompak ya atu keluar gitu. Terus ya ada satu video lagi ya. Itu Gue kan kalau bulu hidung lo mesti outbound biar kompak bener, ya. bener. Udah gitu, gue kan kalau live TikTok gini ya, bikin konten TikTok, gue kan nggak pakai lampu, nggak pakai lampu, nggak pakai filter. Satu males, dua males, tiga males. Jadi gue bikin video begini nih, kan lampu dari sini dong, sebelah sini Terus, gelap dong, alisnya lebih kelihatan gelap dong. betul, betul. Itu rame orang gini, mohon maaf itu alisnya satu lebih tebel, mohon maaf satu lebih tebel, satu kayak kumis. Orang udah nggak ada yang konsen dengan konten video gue ngapain karena alisnya kelihatan gelap. Gue beli lampu neon tau nggak lo? Sekarang gue kalau bikin video lampu. Makanya lu pakai Godox dong, kayak konten creator itu. Jadi udah standby gitu ya. Iya, lampu yang kayak payung gitu, blar gitu. Jadi jatuhnya tuh rata ke muka lo. Gue tuh senengnya gini nih, ada yang terang, ada yang gelap, ada shadow gitu. Gue tuh David Salim, gue tuh Davi Linggar, Bo. Warga masyarakat Indonesia itu masih mementingkan perut. Mereka nggak ngerti seni, udah deh. Puyeng lu. Bikin foto-foto, udah. Ya, muka lu kelihatan jelas, cakep, udah gitu aja. Iya bener. Katanya gini, kayak ada bapak-bapak nge-review Krombolini, upilnya kelihatan, terus jadi viral. Masa Ya, sih, Bo? ya. Terus ada lagi waktu itu gue lihat ada lagi yang bukan nyebutnya krombolini. Tapi, Saya lagi nyobain kue kronologi. Itu gue gini, anjing emang warga warga plus 62 tuh ya, Bo. Dikata roti kronologi. Bagaimana, Pak? Ini roti ada duduk perkaranya. Gimana kronologinya, Pak? Dia kali itu ya, orang tuh ya kalau misalnya gue mau cepat aja, pokoknya let's pick up the trend, let's go, let's riding the wave. Nggak belajar dulu, nggak sinau, nggak ikro. Terjadi. Sinau tuh apaan Sinau? Belajar, sinau belajar kan ya. Awalnya kan ikro dulu, abis lo sinau dong, lo belajar kan, bener nggak? Ikro adalah baca. Baca, ya kan? Ya kan? Kalau ada orang depan muka lo sibuk nanya aja ya, ntar di tulisan ada lo bilang, ikro, gitu. Iya. Ya, bener nggak? Ya, Ikro. lo nggak ikro, lo nggak sinau, lo ngomong, lo nyalain kamera lo, halo guys, aku lagi mau review roti kronologi. Katanya ada yang melesetin juga combrologi. Komprologi, baik, ya kan? Itu kromboloni itu. Betul. Gue matching sama orang. Ya, gue mau nanya deh. Aspri itu Sespri sama gak sih? Aspri. Sama, Kan? sama. Aspri, Sespri, ADC itu sama. Oh gitu. Heeh. Sespri itu bukannya sekretaris pribadi. Iya, sekretaris pribadi. Oh, kalau Aspri kan asisten pribadi. Ya Kan mirip-mirip lah. asisten belum tentu sekretaris.
Mungkin kalau asisten nggak sampai ngurus jadwal kali ya, lebih kayak menyiapkan semua kebutuhan sehari-hari gitu. Tapi kalau sekretaris pribadi biasanya double tuh sama sama sespri itu. Apa lu ketemunya sama aspri atau sama sespri nih? Sesprinya siapa? Nah, gue nggak tahu. Kan gue nanya ya, gue matching sama orang, ya mas sama tuyul. Bener. Terus kan gue ngeliat, ih kok apa nih gitu di Washington DC fotonya kayak kayak gedung-gedung pemerintahan gitu, pilar-pilar gitu, pakai jas, belakangnya bendera gitu. Gue gini, ntar tiba-tiba di Atambua gitu, di ini di itu. Gue gini, kamu tuh kerjanya apa sih? Gue gitu, bukan, gue nanya apa ya? Itu kan nggak sopan. Gue gini, apa nih aktivitasnya? Gue bilang gitu. Aku sespri. Gue gini, kan gue nggak mau kelihatan bego dong. Gue buru-buru Google di Windows sebelah. Sespri, apa itu sespri? Sekretaris pribadi. Gue gini, Betul. oh jadi di pemerintahan. Iya di pemerintahan gitu. Terus gue gini, waduh kayak profesi yang lagi viral sekarang ya. Gue gitu kan. Terus gini, apa tuh maksudnya? Gitu. Loh, kan profesi yang sekarang itu loh kayak Mayor Teddy, kayak kayak siapa? Rizky yang Nah, Rizky itu sespri. oh Rizky Saspri. Rizky itu sespri. Oh. Kalau Mayor Teddy itu ajudan ADC. Oh, at the camp. At the camp. Kalau dia tuh bener-bener ngamanin. Mayor Teddy. Oh. Kalau Rizky itu yang ngatur semua jadwal Bapak, kegiatan Bapak, semua dokumen Bapak, Rizky baca dulu. Oh, Saspri. Sespri. Oh, oke. Kopi Bapak itu Rizky yang nganterin ke ruangan. Oh, oke, oke. Makan siang Bapak, obat Bapak itu semua Rizky. Oh, ya udah. Ya udah. Nah, dia bilang katanya dia Saspri gitu. Terus Sespri di mana pemerintahannya lu tanya? Nah, Kementerian Luar Negeri atau apa? nanyanya gimana? Pemerintahannya di mana gitu kan dia bilang pemerintahan Indonesia. Gue nggak mau kelihatan bego dong, Wet. Bodoh banget emang lo. Kalau misalnya di mana kan tadi dia bilang pemerintahan dia bilang gitu. Lu Pemerintahan. tanya kementerian. Kementerian gitu. Nah, Oke. departemen apa gitu. Karena selain kementerian apa? Kalau dia sampai ke Washington DC, Pemprov juga enggak sih, kementerian sih yang sampai Washington segala. Embassy, dubes ya katanya tuh. Atau iya, itu anak Kementerian Luar Negeri tuh Kemenlu. Oh, oke. Hati-hati ditipu. Iya, gue juga berhati-hati. Kan gue diajarin sama teman-teman gue nanya Instagramnya. Gue tanya kan, kamu Instagramnya apa? Gitu. What is your Instagram handle? Udah semenjak pandemi aku nggak main Instagram. Kenapa? Gue bilang gitu. Soalnya mengganggu kesehatan mental aku. Aku lebih membandingkan diri ke atas karena melihat Instagram gitu. Terus gue gini, oh cuman Instagram aja, nggak all social media. Terus gue gini, oh bagus dong. Berarti dia nggak suka nonton nih kalau gue ngebacot di TikTok gitu dalam hati gue. Aman nih image gue, centong nih gue di mata dia nih, ya kan? Jadi gue gini, oh that's very wise of you. Udah baru sampai situ. Oh, lu tau nggak? Ini justru ya pada bilang gini, itu red flag. Ciri-ciri orang not on social media. Masa? Tuh. Ditipu. Jangan Kak. Kenapa dia nggak sampai nggak punya sosial media? Tipu ya? Oke, tenang. Gue akan langsung berarti nggak akan buang waktu lagi. Gue akan bilang, gue mau chatting sama lo melalui WhatsApp. Ya. Ya. Benar. Ntar baru kita get contact, iya kan? Ya. Iya, nanti di WhatsApp chatting beberapa kali, gue akan langsung minta video call. Agresif. Iya kan, gue cuma bilang, gue cuma takut penipu. Iya. Saya ini udah 5:30, saya nggak punya waktu buat main-main. Situ mah masih jam 4 gitu ya. Iya. Umur berapa tuh dia tuh kalau boleh tahu tuh? Nih, ada yang bilang gini, kalau get kontaknya dikunci, fix buy. Iya ya. Oke. Get kontak emang bisa dikunci, Bo? Nggak tahu gue.
Gimana caranya? Guys, gimana caranya? Gue pingin loh mau ngelok get contact gue. Gimana sih caranya? Lu beli aja gembok di Ace Hardware. Ya nggak bisa gitu dong. Masa gembok bisa masuk ke dalam digital WhatsApp? Oh, premium. Oh gitu. Premium. Bayar langganan tuh loh. Karena tapi betul ya, ini juga pengetahuan ya. Karena sekarang itu banyak love scammer gitu, web. Oh. Oh, 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 oh. Jadi hati-hati, banyak love scammer gitu. Iya, 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 iya. Hati-hati Iya, iya. ya. Dan Iya. gue pernah baca tuh penelitiannya, ada artikel di BBC, dan rata-rata perempuan loh yang kena. Hati-hati. Iya, 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 iya. Gue nggak tahu tuh beneran gimana caranya get contact itu. Tapi kalau misalnya dia bilang kan tadi kalau misalnya get contact di blog, nanti kakak nggak bisa ngecek get contact orang. Gue nggak pernah ngecek get contact orang. Gue ngecek. Lu ngecek? Pakai apa? Ngeceknya pakai apa? Pakai get contact. Lu gimana sih? Oh, apps. Apps. Lu masukin nomornya. Iya. Terus nanti get contact keluar tuh namanya apa aja. Gue diajarin Oh, gitu. sama teman-teman gue marketing itu. Mereka they do that. Sebelum ketemu orang baru gitu, mereka get contact dulu. Oh, ini siapa nih orang gitu. Oh iya, Iya. sebel juga ya. Iya. Gitu. Makanya gue sangat berterima kasih orang yang meninggalkan jejak benar di get contact. Maksudnya kayak hati-hati penipu. Gue terima kasih tuh. Oh, oke. Oke, gue pikirkan deh get contact itu. Iya. Jam 8 nih, yuk kita Iya nih. pamit. Harus udahan dulu. Besok kita lanjut ya, Yang. Siap, besok hari ini lu jam berapa syuting? 11. Oh, jam 11. Berarti abis ini langsung siap-siap deh tuh ya. Ember. Oke. Have a great day ya. You too. Selamat Selamat syuting. Selasa. Bye.